Pas yang kelima kali, gedebuk, itu kelihatan bentuknya tuh kayak putih dibungkus ya, mungkin sejenis pocong gitu, kayak ngeglinding aja. Ada satu orang tidur tapi nggak ada yang enggak. Kayak meluk orang itu, tapi kok megang, kayak kepegang mukanya tuh kayak geradagan. Gimana sih kayak geradagan gitu? Dan yang tadinya geradagan, kok gue megang satu area yang dingin banget, anjir. Penasaran dong gue bangun, dan itu gue langsung teriak sekencang-kencangnya. Yang paling parah, di belakang mama gue ada sosok yang ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Samsul Mr. Horror. Kali ini gue bakal ngebawain cerita dari keluarga gue lagi nih, dan termasuk adik guanya nih. Dan lu nggak perlulah gue spill ceritanya awal-awal kayak gimana, udah pasti ini tuh cerita kesukaan lu banget kan. Dan buat lu yang mau support gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan gue mau ngingetin lagi, buat lu yang mau ikutan open trip, bisa kunjungi ke Instagram gue, samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, ritual kayak biasa ya. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Nah, mungkin lu ngeliat nih studio gue yang baru ini, atau ya lagi-lagi berubah gitu kan. Tapi ya mau gimana ya? Ya udahlah, pokoknya mohon maaf banget nih ya. Sebenarnya ini tuh masih ya sekitaran 80% lah. Bentar lagi juga kelar gitu kan. Pasti lu nanya, "Bang, kenapa ganti-ganti mulu?" Ya udahlah, lu tinggal nonton, yang penting nanti lu mata lu enak buat ngeliat gitu kan. Dan gue pun mau klarifikasi mau klarifikasi tentang channel gue. Mungkin ada beberapa konten yang hilang, ya gue minta maaf banget gitu kan, karena memang ya ada beberapa trouble dan masalah lah. Ya gue juga tidak bisa ngasih tahu di publik, yang intinya gue minta maaf banget. Tapi nanti akan ada lagi kok, tenang aja, nanti akan ada lagi. Ini lagi diurusin masalahnya gitu ya. Nah, kita mulai ke ceritanya aja. Jadi pada awal itu tuh ya umuran gue masih sekolah lah. Nggak sekolah juga sih, udah remajaan gitu lah. Ada awalnya tuh mamang gue. Jadi mamang gue ini tuh pada masa itu kan memang di kampung gue tuh masih ada yang namanya musim berburu bagong. Ya lu tahu kan bagong tuh apa, babi gitu kan, berburu babi, terus berburu monyet dan lain-lain. Berburu itu bukan yang untuk dikonsumsi, tapi untuk menghindari binatang itu untuk ngacak-ngacak kebun warga gitu kan. Nah, kebetulan pada saat itu uak gua tuh manggil mamang gua, datang ke rumahnya. Mamang tuh ditanyakan sama si uak tuh, "Lu mau apa? Mau berburu ya lusa?" gitu kan. Mamang tuh jawab, "Iya nih mau berburu." "Emang kenapa?" "Ya udah sekalian tuh ajak si Upi," dia bilang kan. "Ngapain?" "Dia tuh katanya ada tugas dan lain-lain, katanya dia nyari satu tanaman buat tanaman obat dan lain-lain," gitu kan. "Oh ya udah deh, nanti gua ajak," gitu kan. "Ya udah, nanti bilang aja ke si Upi kalau misalkan pas hari H nginep aja di sana karena berangkatnya mau agak pagian." "Oh ya udah." Udah kayak gitu, balikan mamang gue nih, balik set. Ya kondisi pada saat itu tuh sore hari lah, bisa dibilang sore hari. Kondisi sore hari, pulang mamang gue mendadak ya papasan dong sama gue. Kondisi papasan itu kayak punya niat jahat gitu ke gue tuh, kayak punya niat jahat. Besok ikut lu." Gue tuh kayak langsung ngerutin dahi kan, gue bilang, ikut kemana? Udah ikut aja. Lah kata gue, kagak jelas banget. Ya kan lu besok libur kan sekolah, karena memang pas besok itu hari Minggu lah. Jadi berangkat pas hari hanya itu hari Minggu gitu kan. Lah kata gue, kan Sabtunya masih sekolah. Ya udah Sabtunya bolos gitu kan. Ya gimana ya, kalau udah diajak mau nggak mau gitu. Ya pokoknya buat lu jangan jangan dicontoh lah, karena kan itu gue disuruh bolos sekolah gitu kan. Ya udah lihat besok, nanti gue izin dulu, gue bilang. "Udah nggak usah izin, ntar gue yang bilang sendiri." Ya udah deh gitu kan. Dari situ udah tuh balik mamang gua kan. Udah balik, sampailah di hari H.
Sampai di hari H, sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 4 apa jam 5 subuh gitu. Itu kondisi gue masih tidur. Dan itu pintu rumah itu diketok-ketok. Dan yang ngebangunin tuh mereka berdua. Bangun lu, bangun. Gue itu masih kondisi ngantuk. Masih ya pengen enak-enaknya tidur gitu kan. Tiba-tiba dibangunin subuh-subuh. Ya udah mau nggak mau kan gue bangun. Mana sih pagi-pagi banget? Ya katakan kemarin gue bilang lu suruh ikut. Ya masa iya pagi, ya udah sekarang pagi-pagi berangkat, udah mandi. Kalau nggak mandi cuci muka, ntar mandi di sana aja di gunung, dibilang gitu kan. Mau nggak mau kan, akhirnya gue cuman bawa baju salin satu sama apa ya, enong lah gitu kan, tas. Singkat ceritanya gue berangkat dan pas gue ngeliat mamang gue, dia tuh bawa namanya senapan. Senapan ini kalau orang kampung taunya, kalau di bahasa apa di kampung gue tuh namanya tuh dorlok. Jadi di dorlok tuh apa singkatannya? Pokoknya dicolok, terus ntar ya pokoknya itulah, gue lupa lagi singkatannya, intinya namanya dorlok gitu. Kata gue, lu ngapain bang bawa senapan gitu kan? Nggak nih, gue mau berburu babi, ntar di sana juga rame, dia bilang kan. Berburu babi, terus lu ngapain? Gue bilang ngajak gue gitu kan. Ya udahlah, kalau lu nggak ikut katanya nggak ada yang bisa dicengin. Di sono bapak-bapak semua biasanya ada yang ikut, bocah-bocah gitu kan, maksudnya yang seremaja-remaja. Cuman kebenaran nggak ada yang ikut. Nah ya udah lu ikut biar ada yang bisa gue cengin. Gue bilang, lah kagak jadi dah, gue balik lagi gitu kan. Gue balik lagi. Udah ikut, diseret tuh gue berdua. Si kunyuk kopi cuman ketawa-ketawa doang, mesem-mesem doang. Gue tuh sempet ngelirik ke dia, anjir kata gue, nih bocah mesem-mesem doang ngapain gitu kan. Sikatnya sampailah ke salah satu saung gitu kan. Sampai di saung itu tuh sekitaran jam 8 atau jam 9-an. Jam 8 jam 9-an akhirnya ya udah tuh. Di situ tuh nggak ada yang namanya ngelakuin aktivitas apapun, masih nunggu beberapa tim yang lainnya. Nah, buat info aja nih ya, jadi kalau berburu babi di kampung gue ini sistemnya gimana ya? Tetap sih dikejar, ada anjing dan lain-lain gitu kan. Cuman biasanya tuh suka teriak-teriak dan lain-lain lah. Mungkin ya di kampung lu ada yang sama atau ada yang berbeda gitu kan. Tetap kayak dicari di mana nih ada jejaknya, terus dikejar. Tapi ya tetap indera penciuman itu dari hewan juga, yaitu dari anjing peliharaan. Nah, dari situ masih nunggu sekitaran sampai jam 11 apa jam 12 siang gitu, sebelum zuhur lah. Semua udah pada kumpul nih, ya gue mah kan kagak tahu apa-apa ya. Gue mah diem aja. Nah, pada saat itu tuh si Upi nggak ada. Jadi udah pergi kemana gitu gue nggak tahu. Gue kira tuh dia cuman kayak mau pergi kemana terus ntar balik lagi. Dari situ tuh gue nggak sempet nanya-nanya juga, ya udahlah bodo amat gitu kan. Dari situ gue mainin kayu kayak biasa-biasa doang. Dari situ mereka pada ngobrol, ngebahas strategi gimana gitu kan. Gue mah ya cuek-cuek aja. Singkatnya setelah zuhur, gue disambit nih, dilempar pakai tanah gitu. Lu main bercanda aja, yuk ikut. Ikut kemana? Gue bilang gitu kan. Udah gue di sawah aja dah, gue tidur di sini dah, rebahan di sini dah, main di sawah kek apa kek. Gue bilang gue mancing kek. Enggak, lu ikut. Kata gue jangan ninggalin mang, gue takut gitu kan, apalagi masuk ke dalam hutan gitu kan. Udah enggak, tenang, orang di samping kebun orang doang. Asli ya kata gue, kalau sampai masuk ke dalam, iya enggak. Ya udah tuh, gue berangkat, gue jalan. Di awal tuh masih aman gitu, kayak masih jalan santai, karena kan masih perkebunan kan. Akhirnya masuk ke yang udah malah batas hutan lah. Ya hutannya juga sebenarnya nggak terlalu rimbun banget lah, cuman kan jarang diekspos sama orang gitu kan. Petani pun mereka tuh cuman sebatas sampai kebun. Kalau masuk hutan pun paling sebatas nyari kayu lah, dan itu pun nggak terlalu dalam. Jalan udah masuk 5 menit, 10 menit, kok makin kesini makin dalam gitu. Gue jalan hampir sekitaran 1 jam, tapi kita masih jalan gitu kan, nggak tahu. Dan pas setelah 1 jam jalan, rombongan itu kayak kepecah. Jadi yang satu ke sono, yang satu ke sono. Nah, sedangkan gue berdua sama mamang gue nih. Dan kondisi pada saat itu Upi itu masih belum ada. Upi itu nggak tahu kemana gitu kan. Gue juga masa bodoh lah dengan manusia itu kan. Ya udah gue jalan. Dari situ mamang kan ngerokok. Lu mau ngerokok? Boleh, gue bilang. Ngelinting tuh sama mamang, bako lah. Ngelinting, ngerokok tuh. Habis ngerokok gitu kan. Mang, mana sih jauh banget, gue bilang, sampai dalam-dalam. Gue baru lagi pertama kali kesini. Ya udah, lu deket-deket aja. Mendadak, jadi kondisi pada saat itu tuh mamang gue bawa hewan ya, bawa anjing gitu kan. Mendadak si anjing itu ngegonggong kan, lari ini anjing itu. Lari gitu kan. Ya otomatis mamang gue juga lari dong. Dan
tiba-tiba larinya tuh sambil teriak gitu. Itu tuh kode kalau misalkan dari rombongan mamang gua atau dari posisi mamang gua ini ada sesuatu yang bergerak, entah itu babi, entah itu apa, nggak tahu gitu. Tapi kan karena anjingnya ngegonggong, dikejar kan sama anjing itu, dikejar. Mamang gue juga larinya kenceng gitu kan, ya gue ngikutin dong, ya walaupun nggak keimbangin sih, ada jarak beberapa meter lah, agak jauh, ya gue kayak orang kesetanan tuh lari itu ngejar-ngejar anjing, lari terus. Singkatnya tiba-tiba anjing itu berhenti, ngegonggong nih, ngegonggong ke salah satu batu. Jadi batu itu tuh bisa dibilang batu agak gede lah, ya cukup gede lah. Dari situ ngegonggong, mamang gue dari jauh udah ini nih ngintip dan nyuruh ke gue kayak ngisyaratin diem gitu kan. Ya udah tuh, gue diem aja. Mamang gue tuh kayak melipirin gitu kan, dilihat, nggak ada. Ternyata wah nggak ada, ketipu nih gitu kan. Ya udah balik lagi kan. Nggak tahu gimana, itu tuh ada yang manggil suara gue, Sul. Kayak gitu tuh. Gue nengok dong. Kok nggak ada apa-apa gitu kan. Ah ya udahlah bodo amat. Tapi kondisi mamang gue disenyum. Jadi pas gue nengok gitu tuh kayak senyum. Dan dari situ mamang gue mendadak lari, lu bayangin. Itu beneran lari sekencang-kencangnya dia. Padahal kondisi anjing ya nggak lari kayak gimana-gimana, biasa aja. Justru karena mamang gue lari, anjing itu malah ngikut lari gitu kan. Ya gue tiba-tiba ngibrit dong. Dan paling parah, gue kayak ditinggal sendiri. Lari mamang gue tuh nggak kekejar. Dari situ gue celengok, kata gue, anjir. Dari situ gue masih belum panik, belum nangis, belum yang ketakutan parah. Ah bodo amat dah. Karena memang udah ya dibilang biasa atau penakut banget sih, nggak parah lah. Ya udah gue jalan aja. Gue nyantai itu karena gue tahu kan jalurnya yang udah dilewatin tuh kayak gimana jalan gitu kan. Mendadak dari samping lagi asik-asik jalan, itu ada yang jatuh, kayak suara gedebuk gitu kan. Gue nengok dong, lah kagak ada apa-apaan. Ah gue jalan lagi, gedebuk gitu kan jalan. Wah anjir kagak ada apa-apaan. Dari situ gue mulai panik, keringet dingin, keringet jagung gitu kan. Gue agak jalan agak cepet. Dan nggak tahu itu tuh mungkin sekitaran jam 3 atau jam 4-an lah. Ketiga kali dan keempat kali gue masih itu tuh nggak ada yang namanya sesuatu hal yang aneh. Pas yang kelima kali, gedebuk, itu kelihatan bentuknya tuh kayak putih dibungkus ya, mungkin sejenis pocong gitu, kayak ngeglinding aja. Dari situ gue langsung ngibrit dong lari. Dan pas lagi asik-asiknya lari kayak ketakutan gitu kan, dari balik pohon muncul mamang gue tiba-tiba kayak disengaja buat nabrak ke gue. Brek. Dari situ gue bilang, anjir lu mang, ini udah meninggalin. Mamang gue cuman apa? Ketawa doang. Iyalah begitu doang, cemen banget anak laki takutan. Ya mang gue bilang, ya lu mah, gue dalam hati gue tuh, dan gue tuh ngucapin ke dia, gue udah tahu niat lu ngajak gue tuh cuman buat kayak gini doang gitu kan, buat ngecengin gue doang. Dari situ yaudah jangan nangis karena udah ngembeng tuh, kata mamang gue tuh, gue udah ngembeng kayak mau nangis kan. Udah gue mau pulang, mau ke sawah. Enggak, yaudah ikut lagi. Enggak gue tinggal, yang penting nanti kalau anjingnya lari kita ikut lagi. Yaudah ya. Lalu tuh lanjut lagi sampailah sekitaran jam 5 atau hampir mau maghrib. Di situ karena memang nggak membawa hasil gitu kan, mamang gue ini nyuruh, yaudah yuk kita cabut. Ya udah cabut tuh, gue jalan. Singkatnya sampai jam 8 malam gue masih belum keluar hutan. Sampai jam 8 malam gue masih belum yang keluar hutan. Itu tuh bingung kan. Sebenarnya gue nanya, mang kok nggak nyampe sih? Udah nyantai aja, slow gitu kan. Ya udah kalau memang kayak gitu kan, gue selama dia nggak ninggalin dan kondisi malam kan, ya udah gue ikutan jalan. Dan nggak lama ketemu nih sama rombongan lain. Ternyata rombongan lain ketemu gitu kan, sampai akhirnya ketemu lagi. Dan singkatnya tuh sampailah di Saung. Sampai di Saung, di situ ada si Upi. Weh gimana, hasil nggak? Agak, kata si mamang gitu kan. Weh tumben nih bocah kagak takut. Tadi juga nangis, kata si mamang. Cemen dia mah. Ya intinya gue dicengin parah lah. Udah kayak gitu ngobrol, masak-masak dan lain-lain, bakal diterusin pas hari Minggu. Dan nantinya tuh malam tuh pulang lah, Minggu malam kan, karena gue Seninnya kan sekolah. Singkatnya sekitaran jam 9 ada beberapa yang masih ngobrol, termasuk mamang gue, Upi, dan gue pun masih ngobrol lah. Ada sebagian yang udah tidur gitu kan. Dari situ lagi ngobrol-ngobrol, dan gak lama
ada suara cekikikan ketawa, ada suara cekikikan ketawa. Nah, ada anak perawan nih gitu kan. Ada itu yang nyeletuk bapak-bapak. Ada anak perawan nih di sini. Coba yuk lihat. Emang timnya tuh emang tim-tim bukan orang yang penakut dengan hal kayak gituan. Jadi kayak ngedengar suara kayak gitu kayak ya udahlah gitu kan. Dari situ kan gue masih bingung kan. Ya takut mah ada, cuman kan dikelilingi dengan orang-orang yang memang nggak penakut dan ya rame juga kan. Gue sih sempet kayak celangcing nyari, wah nggak ada nih gitu kan. Cari. Dan gabutnya mereka dicari sampai akhirnya ada celutukan, lumayan nih, kali aja gitu kan mau ngasih nomor, ya masih zaman togel lah, kali aja mau ngasih nomor gitu kan. Wah, gue bilang saklek nih orang. Udah tuh dari situ nyari nggak ketemu juga. Nyari nggak ketemu. Dan setelah balik lagi ke saung, ada satu orang tidur. Karena kan saungnya tuh dibilang gede banget, enggak lah. Di saungnya tuh sekitaran bisa tidur 4-5 orang. Jadi kayak sebagian tuh kayak ngemper di bawah dan lain-lain gitu kan. Ada satu orang tidur tapi nggak ada yang ngeh. Akhirnya gue coba, mang udah mau udah mau pagi nih, udah malam gitu kan, gue mau tidur dah. Tidur nih, gue tidur di samping si orang ini. Ya otomatis kenapa gue milih tidur di samping orang ini? Nanti tuh akan ada yang di samping-sampingnya. Jadi otomatis gue bakalan di tengah dan itu aman dong harusnya. Gue tidur kan. Nggak tahu gimana kondisi gue udah tidur. Itu gue kayak meluk. Ya harusnya kayak, ya namanya orang tidur kan nggak tahu gitu kan. Kayak meluk orang itu. Tapi kok megang, kayak kepegang mukanya tuh kayak geradagan. Gimana sih kayak geradagan gitu? Ini muka siapa ya? Kayaknya gue kenal deh orang-orang gitu kan. Tapi gue yang nggak terlalu ngeh. Gue pegang. Gue diem aja tuh kan. Bodo amat dah. Gue tidur lagi kan karena gue ngeh. Ya udah, gue balik lagi tuh, nggak meluk lagi gitu kan. Sampai akhirnya nggak tahu gimana kondisi gue masih belum yang tidur nyenyak banget, tapi masih kondisi begini lagi. Kayak tangan gue kan tuh kayak begini sendiri. Tak. Dan yang tadinya geradagan, kok gue megang satu area yang dingin banget, anyep. Penasaran dong gue. Gue bangun. Dan itu gue langsung teriak sekencang-kencangnya. Semua pada bangun dan mendadak yang gue peluk itu gak ada. Lu kenapa? Gue bingung kan mau ngejelasinnya. Kok gak ada apa-apa ya? Tapi gue ngomong tuh, gue bilang di sini tadi gue meluk orang yang aneh gitu kan. Mukanya tuh hancur, terus pucet dan lain-lain. Gue bilang gitu. Lu kecapean kali, halu gini-gini. Bener, gue bilang ada, nggak mungkin lah gue teriak random. Lu paling ngimpi bla bla bla. Gue bilang kagak. Dan nggak lama, karena rame kan semua pada bangun, itu kondisi sekitaran jam 3. Mereka mau tidur lagi nih. Mereka ya udah tidur. Mau tidur lagi. Dan ternyata di kepala gue, atau ya di luar lah, itu ada orang lari. Gue tuh sempet ngeh sih, gue kira paling orang kebelet kencing gitu kan. Tapi ada satu orang yang bilang, "Woi, itu apaan tuh?" gitu kan. Kejar. Takutnya ya namanya juga di kebun orang kan. Takutnya ada yang maling ya. Biarpun bukan emas tetep lah. Namanya maling-maling di kebun itu hasil tani orang itu banyak lah. Dicek kan, ternyata nggak ada. Dicek lagi nggak ada. Wah, itu apaan? Wah, nggak tahu, tadi ada orang lari. Udah, kita nggak usah tidur, dia bilang kan. Udah nanggung juga nih jam segini, nggak usah tidur. Gue mah bodo amat, gue tidur tuh. Gue tidur, mereka mungkin ngobrol dan lain-lain. Dan pada saat itu gue mimpi kayak jatuh dari pohon. Dan pas gue bangun, semua sepi, nggak ada siapapun. Gue bingung dong, celangak-celinguk. Itu nggak ada siapapun. Yang gue pikiran tuh, mungkin mimpi lagi gitu kan. Tapi anehnya, harusnya kan bekas tidur itu ada bekasnya. Ini barang-barangnya tuh nggak ada. Gue tuh kayak ditinggal sendirian di saung itu. Dan itu kondisi belum pagi-pagi banget, sekitaran jam 5 atau ya masih mau subuh lah. Udah lewat subuh lah, jam 5 atau jam setengah 6-an. Tapi kondisi pada saat itu memang masih gelap gitu kan. Gue celangak-celinguk nggak ada. Wah, gue bilang gue ditinggal. Gue bener-bener apes dijailin gitu kan. Dari situ gue diem aja. Dan di situ tuh ada bako, ya wadah bako gitu, ditinggalin, kayak sengaja ditinggal.
Udahlah gue ngelinding gitu kan, ngerokok aja, ngelepus ngerokok. Gue celangak-celinguk, gue manggil gitu kan, Mang, Upi. Terus gue manggil beberapa lagi gitu kan, orang nggak ada yang nyaut. Nah pas nggak ada yang nyaut kayak gitu, ya udahlah gue balik. Di sini kan istilahnya kebun itu kan masih yang aman lah menurut gue. Udah ntar gue jam 7 jam 8 gue balik gitu kan. Akhirnya udah singkat ceritanya jam 7 jam 8 udah terang nih. Udah terang, jadi gue mau ngelewatin. Jadi si kebun itu tuh sebenarnya ada ketutupan kayak semak gitu. Dari situ ada si Upi lagi rebahan dan tahu gue mau balik. Dia tiba-tiba ngagetin, ayo lu. Wah dari situ gue kayak orang kesetanan sih, sumpah lemes banget dengkul gue. Dari situ gue bilang, ya nggak lu nggak Mamang sama aja kelakuan, gue bilang kan. Ya lah begitu dong, takut banget. Yang lain pada kemana, gue bilang gitu kan. Udah pada pergi, udah pada masuk ke dalam. Lagian lu dibangun-bangunin kayak kebo gitu kan, susah. Ya gimana, orang gue bilang ngantuk. Yaudah yuk anterin gue dulu. Anterin kemana? Nyari dulu, nyari tanaman dulu. Gue ada tugas ini. Tugas apaan sih? Udah gue mau pulang gitu kan. Karena gue udah gimana ya, maksudnya udah kayak kesel aja dijailin terus gitu kan. Udah gue mau balik. Udah ayo ikut, ntar gue kasih rokok enak, dia bilang. Ya udah ayo berangkat lagi nih, gue nyari tanaman. Gue nyari tanaman yang gue pikir itu nggak masuk ke dalam, ternyata masuk ke dalam hutan juga. Nyari, singkat cerita dapatlah tanaman itu. Dan itu tuh jarak dari bibir hutan atau vegetasi kebun dan hutan itu, gue jalan sekitaran setengah jam. Nggak selama yang di awal sih memang. Udah kayak gitu si Upi tuh kayak ngelihat satu tempat atau spot yang menurut dia gimana ya, enak nih ngadem di sini. Pokoknya dia melipir ke salah satu pohon. Dan itu kondisinya sekitaran jam 10 atau jam 11-an lah. Itu masih siang, cuman ya di situ kawasan sepi gitu kan. Enak nih nyender dulu kali ya. Dan di situ tuh ada tanaman yang namanya beri-berian lah, karena ya pada saat itu gue seneng banget sama beri-berian. Jadi gue ngambil, ya udah kalau mau ngerehat ya udah gue ngambilin beri-berian. Ambil beri-berian gue sambil makan gitu kan. Itu nyender aja gue berdua. Jadi pohonnya cukup gede. Nyender si Upi, gue nyender di sebelahnya gitu kan, nyender sama-sama nyender pohon. Gak lama dari atas pohon itu ada yang jatuh depan mata gue berdua. Bahkan si Upi pun sampai kaget. Anjir, apaan tuh? Gua kan langsung ketakutan ya, langsung megang si Upi biar dia nggak kabur gitu kan. Tapi si konyolnya nih bocah bukannya kabur malah disamberin, dikejar. Itu yang ngegelinding, ya kagak tahu apaan dikejar, tapi nggak tahu apaan, nggak ada itu sosoknya. Wah dari situ sih gue udah nggak tahu lagi, nggak paham lagi. Gue udah nangis dan gue minta pulang. Gue pengen pulang. Gue udah nangis tuh, beneran gue nangis. Udah mau nggak mau kan si Upi juga, yaudah ya pulang. Dan sampai akhirnya gue papasan ya sama mamang gue dari jauh. Tahu tuh mamang gue. Yang paling parah, di belakang mamang gue ada sosok yang ngikutin, yang gue lihat ketika gue mau tidur. Yang gue bilang gue bangun dari tidur, lihat sosok itu di belakang. Dari situ gue langsung lari dong, kagak langsung nyamperin mamang, gue lari. Sampai akhirnya gue sampai saung lagi, dikejar kan sama si Upi. Wah ngapa lu? Gue kira lu kesurupan gitu kan, kata si Upi. Cuman si Upi ini, gue bilang, gue ngeliat sosok yang malam Pi di belakangnya mamang. Yaudah sih biarin aja, orang cuman jelek ini, biarin aja. Yang diikutin si mamang ini bukan lu. Ya tapi gimana, gue bilang, gue takut. Udah balik dah. Daripada ntar gue diomelin sama malu, dia bilang. Udah balik tuh. Gue balik sampai rumah itu gue sakit. Sampai rumah gue nggak tahu kenapa gue sakit sekitaran 6-7 hari. Ya kurang lebihnya seminggu lah sakit. Dan udah kayak gitu tuh abis tuh mamang gue si Upi itu benar-benar diomelin. Itu tuh benar-benar abis diomelin gara-gara ya kelakuannya mereka itu gitu kan. Dari situ tuh wah gue nggak mau nih diajak lagi. Cuman ya pas udah ke besok-besokannya gue diajak lagi sama mereka, ya tetap mau-mau aja gitu kan. Ya gimana ya dipikir-pikir kalau masalah serem dan takut iya, tapi kalau untuk jadi sekarang tuh kayak wah iya gue punya pengalaman kayak gini, jadi seru gitu kan. Dan menurut mereka pas gue sakit itu ya mungkin sawan lah, kalau pas anak kecil itu kayak bilangnya kan sawan, ya kaget kan. Nah mungkin ceritanya cukup sekian aja kali ya. Ya cerita kali ini pokoknya nanti tungguin lah, cerita nextnya tuh bakalan lebih epic lagi, karena memang gue lagi terburu-buru dengan studio dan lain-lain. Jadi
Sekali lagi gue minta maaf untuk ketidaknyamanan lu nonton konten gue gitu ya. Tapi semoga lah untuk sekarang dari mulai tayang video ini dan kedepannya itu akan lebih bagus lagi. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.